Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, saudara-saudara sekalian. Ini kebetulan habis maghrib. Semoga nanti selesai tepat saat isya ya. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai gejala-gejala pada fluida statik. Kemarin sudah disinggung sedikit ya. Kita lanjutkan, saat ini kita akan membahas mengenai konteks tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan. Kita seringkali lihat ya, dalam sebuah genangan air, kita bisa melihat ada beberapa serangga yang sekiranya itu dia bisa berjalan di dalam air, di permukaan air. Nah, mungkin kalian juga pernah lihat juga, misalkan ada film kungfu atau silat ya, atau yang sekiranya menampilkan adegan seorang manusia itu bisa berjalan dengan air. Nah, itu apakah mungkin? Nah, secara fisika kita sudah mengetahui serangga berjalan di air. Misal pun toh konteksnya bukan sebuah makhluk hidup, misalkan paperclip ya. Di sini di buku diberikan contoh mengenai paperclip ya. Misalkan kita masukkan ke dalam permukaan zat cair, dalam kenyataannya dia akan mengapung atau berada di atas permukaan air. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa massa jenis bahan pembuat paperclip ini dengan air itu kan mestinya lebih berat, maksud saya lebih besar massa jenis bahan pembuat paperclip. Nah, apa yang menyebabkan semua ini? Nah, yang menyebabkan ini semua adalah tegangan permukaan. Ya. Jadi adanya tegangan permukaan yang secara umum dilukiskan oleh rumusan kayak gini ya, F dibagi L, di mana F itu merupakan gaya pada permukaan zat cair, sedangkan L-nya itu adalah merupakan panjang garis permukaan zat cair. Oke, gitu ya. Ini untuk yang bagian pertama mengenai tegangan permukaan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kohesi dan adhesi. Jadi kohesi dan adhesi. Yang dimaksud dengan kohesi itu merupakan gaya tarik antar partikel sejenis. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik antar partikel tak sejenis. Nah, contoh penerapannya misalkan di dalam sebuah zat cair, misalkan kita masukkan ke dalam sebuah tabung reaksi yang kecil ya, atau yang penting wadah seperti silinder tapi yang kecil, bisa gelas juga boleh atau botol itu juga boleh. Maka kita bisa menemukan berbagai macam bentuk permukaan zat cairnya. Ada kalanya yang meniskus membentuk meniskus cekung seperti ini ya. Ini dinamakan meniskus cekung. Karena ini mukanya seperti membentuk cekungan. Nah, berbeda dengan satunya itu adalah membentuk meniskus cembung. Nah, seperti ini. Ini meniskus cembung. Nah, apa kaitan ini semua dengan kohesi dan adhesi? Nah, Pak Jul kaji terlebih dahulu untuk meniskus cembungnya. Yang di dalam ini adalah air. Nah, gaya tarik antara air dengan air dibandingkan dengan gaya tarik antara air dengan kaca, ini kan kaca ya, kaca. Berikut ini juga kaca. Itu lebih besar
antara air dengan air. Nah, kalau air dengan air itu kan kohesi. Sedangkan air dengan kaca itu adesi. Air dan air itu kan gaya tarik partikel sejenis, itu kohesi. Kalau air dengan kaca partikelnya berbeda, air sama kaca, itu dinamakan adesi. Nah, dalam kasus meniskus cembung itu antara gaya kohesinya itu lebih dari adesi. Seperti itu. Nah, sebaliknya untuk meniskus cekung itu berlaku sebaliknya. Gaya tarik antara air dengan kaca atau partikel yang tak sejenis, ya air sama kaca itu kan tidak sejenis, itu lebih besar dibandingkan gaya tarik air dengan air. Jadi kita bisa menuliskan gaya adesi itu lebih besar dibandingkan gaya kohesinya. Seperti itu. Oke, ini semua bisa diterima ya. Kita lanjutkan mengenai gaya kapilaritas. Secara umum pengertian kapilaritas adalah meresapnya air melalui pori-pori kecil. Jadi kalau misalkan kita seperti halnya sumbu kompor, kemudian kalau kita meletakkan kain sedemikian hingga salah satu ujung kainnya itu dimasukkan ke dalam air ya, itu akan mengakibatkan airnya merambat. Nah, itulah yang dinamakan dengan gejala kapilaritas. Pak Jul balikkan lagi ke dalam konteks tadi kohesi dan adesi ya. Manakala gaya tarik antar partikel sejenisnya itu lebih tinggi, tadi kan yang partikel lebih tinggi atau kohesi seperti ini. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam sebuah cairan yang lebih tinggi, itu akan mengakibatkan cairan tersebut akan turun. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan sudutnya. Bisa dikatakan ini alfa ya. Nah, alfanya ini lebih dari 90 derajat. Ini kasus kohesi, ya kan? Kasus kohesi lebih dari adesi. Zat cair dalam pipa turun. Pipa turun. Sebaliknya untuk kasus yang manakala dia meniskusnya adalah meniskus cekung, dia akan naik. Nah, seperti ini. Nah, ini meniskus cekungnya. Nah, ini alfa. Jadi alfanya adalah kurang dari 90 derajat. Adesi lebih dari kohesi. Zat cair dalam pipa naik. Nah, ini merupakan gejala-gejala kapilaritas. Berikutnya kita masuk ke dalam rumusannya mengenai pengukuran naik turunnya gejala kapilaritas ini. Itu dirumuskan sebagai Y sama dengan 2 kali gamma kosinus theta dibagi Rho kali G kali R. Di mana tadi sudah kita ketahui gamanya itu merupakan tegangan permukaan, tetanya itu merupakan kosinusnya ini, sudut yang dibentuk ini, sudut meniskusnya atau sudut kontak. Kemudian Y jelas naik turunnya, kalau ini naik ya, kemudian kalau ini turun.
Y, bisa dikatakan ini Y. Kemudian ρ massa jenis zat cairnya. Kemudian G jelas gravitasi. Sedangkan R adalah sama dengan jari-jari pipa kapiler. Seperti itu. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian viskositas dan hukum Stokes. Pengertian terlebih dahulu. Asal muasalnya kok pengertian. Ceritanya ya, bisa dikatakan ceritanya. Awal mulanya terjadi istilah viskositas. Viskositas. Jadi kalau kita mau istilahnya memasukkan sebuah benda, ya, ini larutan 1, ini larutan 2, ini encer, ini kental. Kemudian sebuah benda masukkan ke sini, ini juga masukkan ke sini. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mengenai kecepatan benda tersebut bisa menuju ke dasar. Kan seperti itu. Manakala dia cairannya atau pelarutnya adalah encer atau bahkan tidak ada zat terlarutnya, maka dia akan cepat menuju ke bawah. Sebandingnya berbanding terbalik dengan larutan kedua yang memiliki kekentalan atau lebih kental dibandingkan larutan yang satu, tentunya benda yang dimasukkan ini nanti akan menuju ke dasar laut membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena apa? Karena ada gaya gesek. Gaya gesek antara benda tersebut dengan cairan yang kental tadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan viskositas. Seperti itu ya. Yang nanti dirumuskan melalui hukum Stokes sebagai Fs ini bisa dikatakan sebagai gaya Stokes, atau sebenarnya ini namanya adalah gaya gesek ya. Kalau gaya gesek itu berarti bekerjanya itu ke atas ini nanti lebih mengertinya, kalian lebih pahamnya nanti pada saat pembahasan kecepatan terminal seperti itu. Nah, hukum Stokes sendiri itu dituliskan sebagai Fs sama dengan K N dikalikan dengan V. Ini anggaplah kalian menerima rumusan ini terlebih dahulu. Kalian tidak ada tuntutan untuk harus dapat menurunkan rumus ini. Ya. Ini diterima saja. Seperti itu. Nah, untuk nilai K-nya itu nanti bisa bervariasi ya, tergantung dari bentuk bolanya. Misal untuk kasus bentuk bola sama dengan, kalau bola ya, K itu nanti akan sama dengan 6 kalikan dengan R. Seperti ini. Maka sebentar, kok 6? Wah, ini 6pi mestinya. Nah, ini ada di buku ya. Di buku ini dikatakan 6 Fs-nya, K-nya adalah 6nr lagi. Iya kan? Ini 6nr. Nah, padahal di sini ada 6pi. Ini mestinya adalah 6πr. Ya. Ini perlu diperhatikan ini rumusan. Nah, ini buku saja masih ada kesalahannya. Gitu ya. Jadi diperhatikan kalau ini kasus bola tadi. Ini musim hujan pertama, jadi ada laron, banyak laron ini. Tadi habis hujan. Jadi untuk nilai K-nya untuk bola adalah 6 kali pi kali R, sedemikian hingga hukum Stokes-nya bisa menjadi Fs sama dengan 6 pi R dikalikan N kalikan V. Seperti ini.
Ini perlu dimengerti dulu. Nah, ini nanti sifatnya lagi-lagi ya, hukum Stokes itu nanti bisa diasumsikan sebagai gaya gesek yang bekerja pada benda saat benda tersebut masuk ke dalam sebuah cairan yang sekiranya mengandung kekentalan tertentu. Nah, lebih paham lagi kita masuk ke kecepatan terminal. Nah, ini nanti kalian saya rasa akan bisa lebih paham lagi. Jadi misalkan ada sebuah sebentar. Salah. Saya memasukkan sebuah benda ke dalam sebuah tabung yang berisi cairan. Ini masuk ya. Demikian hingga benda tersebut masuk ke sini. Sebagaimana kita ketahui, benda dimasukkan ke dalam sebuah cairan pasti dia punya gaya angkat. 1. Fa. 2. Sesuai dengan hukum viskositas tadi atau hukum Stokes tadi, bahwa di dalam sebuah cairan itu berlaku gaya gesek yang diasumsikan sebagai viskositasnya tadi, yang fungsinya adalah memperlambat benda jatuh dari atas sampai menuju ke dasar. Itu dihalangi oleh kekentalannya. Nah, maka kita bisa menuliskan Fs ini tadi sebagai gaya gesek yang arahnya ke atas. Nah, yang gaya yang berarah ke bawah itu hanyalah gaya berat benda ini. Seperti itu. Maka kita bisa menuliskan bahwa sesuai dengan hukum Newton ya, sigma F sama dengan 0, W dikurangi Fs dikurangi Fa sama dengan 0, seperti ini. Maka kita bisa menuliskan bahwa Fs itu sama dengan W dikurangi Fa, atau gaya viskositasnya merupakan selisih antara gaya berat benda dengan gaya angkatnya. Lalu Pak Jul substitusi nilai Fs-nya dengan ini. Jadi 6pi dikalikan R dikalikan V sama dengan ya W min Fa-nya Pak Jul tulis di sini, W min Fa itu kan sama dengan Ru B VB kali G dikurangi Ru A kali VB kali G. Kan seperti ini. Ya kan? Langsung gantikan ke sini. Ru B dikalikan VB kalikan G dikurangi Ru A dikalikan VB dikalikan G. Ini ada yang sama, VB sama G. Sedemikian hingga Pak Jul bisa keluarkan ya. Berarti 6 pi kali R kali V, benar ya, V. Nah, ini sebagai terminalnya, kecepatannya Ru B dikurangi Ru A VB kalikan G. Seperti ini. Sedemikian hingga V terminal sama dengan berapa ini? Tinggal ditulis ya ini. VB dikalikan G, Ru B dikurangi Ru A dibagi dengan 6 pi kali R kali N-nya. Nah, ini sudah selesai untuk rumusan kecepatan terminalnya. VB-nya itu merupakan volume bendanya, kemudian gravitasi massa jenis benda dikurangi massa jenis air dibagi 6pi dikalikan R, jari-jari bolanya, kemudian N ini merupakan koefisien viskositas. Jadi koefisien viskositasnya. Selesai. Oke, kita langsung masuk ke teorinya ya. Penerapan soal maksud saya. Di sini
ada satu nomor yang belum Pak Jul kerjakan mengenai ini ya, tegangan apa ini. Sebentar, cari kertas dulu. Jarum dengan panjang 10 cm ya. Jadi jarum dengan panjang 10 cm terapung di atas permukaan bensin jika Ru jarum sama dengan 3,92 gram per cm kubik dan tegangan permukaannya 0,00314 Newton per meter. Besar jari-jari jarum tersebut adalah, kita lihat pakai hubungan tegangan permukaan ya. Diketahui di situ adalah panjang jarumnya L-nya ya. Sama saja L sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Kemudian ada Ru jarumnya 3,92 gram per cm kubik, 3920 kg per meter kubik, seperti ini. Nah, kemudian tegangan permukaannya juga sudah diketahui bahwa nilainya adalah 0,0314 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah R jarum. Nah, kita bisa olah pertama dari persamaan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu sama dengan F dibagi 2L. Kenapa 2L? Karena permukaan jarumnya jarum itu kan ada yang misalkan ini. Nah, jarum kan seperti ini. Permukaan yang menghadap ke air itu kan satu, yang tidak menghadap ke air itu kan satu. Berarti permukaannya bisa dianggap 2. Itu alasannya ini ada angka 2. Kalau yang rumus sebelumnya itu kan hanya sebatas Ru sama dengan F dibagi L seperti ini. Gitu ya. Jadi mesti kalian mengerti. Sedemikian hingga Pak Jul punya F sama dengan gamma dikalikan 2 kalikan L. Gamanya itu adalah 0,0314 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 0,1. Sedemikian hingga kita punya 628,123 10 pangkat min 3 10 pangkat min 3 Newton. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah, maka jari-jari jarum tersebut, nah gaya sendiri itu kan kita bisa memperoleh dengan rumusan massa kali gravitasi. Massa sesuai dari rumusnya, Ru sama dengan massa dibagi volume, maka massa sama dengan Ru kali V. Maka di sini bisa ditulis Ru kali V kali G itu sama dengan F ya. Ini yang menjadi dasar. Sedemikian hingga bisa Pak Jul tulis F sama dengan Ru kali V, jarum dianggap sebagai tabung ya. Jarum sama dengan tabung, volumenya kan tabung. Jadi F sama dengan Ru kali V, volume tabung apa? Volume tabung sama dengan Pi R kuadrat T. Kalau di sini Pi R kuadrat kali L dikalikan G. F-nya sudah ada, ini ya F-nya. Berarti 6,28 kali 10 pangkat min 3 sama dengan Ru-nya jelas 3920 dikalikan Pi-nya 3,14 dikalikan R kuadrat kalikan L-nya itu berapa tadi? Ru kuadrat kali R kuadrat kali L dulu ya, kali L kali G. 6,28 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3920 kali 3,14 kali R-nya yang dicari kali 0,1 kali 10. Berarti R sama dengan 2. Ini Pak Jul dia hitung di belakang layar ya. 10 pangkat min 3 ini 3,92
pangkat 3, R sama dengan akar 25/49 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 5/7 kali 10 pangkat min 3 mm. Nah, seperti ini. Silakan bisa di cross check lagi ya untuk mengenai perhitungannya. Seperti itu. Sebentar. Ini kan bisa dicoret ini. Nah, ini kan 2, makanya di sini 2 kali 10 pangkat min 3, 3,92 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini kan hilang. Nah, oke, benar. Oke, ini untuk yang nomor 3. Berikutnya untuk yang nomor uraian ya. Untuk yang uraian itu kayaknya kemarin ada 2 soal yang melibatkan mengenai alkohol yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik dapat naik dalam pipa kapiler setinggi 8 cm jika diameter pipa kapiler 0,8 mm dan sudut kontak air dengan tabung 60 derajat. Hitunglah besar tegangan permukaan. Nah, ini gampang saja, tinggal memasukkan ya. Nomor 3 ini mudah, ini 0,8 kali 0,8 gram per cm kubik sama dengan 800 kg per meter kubik. Kemudian Y nya sama dengan 8 cm sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian diameternya diameter pipa kapiler ya, D sama dengan 0,8 mm sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Min 3 ya. Milimeter. Ini min 3 atau min 4 nih? Min 4 ya mestinya ya, min 4. Nah, maka R-nya adalah separohnya, 4 kali 10 pangkat min 4. Seperti ini. Alfa jelas adalah 60 derajat. Maka sesuai dengan rumusannya mengenai tegangan permukaan, bahwa tadi kapilaritas ya, Y itu sama dengan 2 kali gamma kali kosinus theta dibagi Ru kali G kali R. Padahal yang diminta adalah ini, gamanya. Jadi gamma sama dengan Y dikalikan Ru kalikan G kali R dibagi 2 kosinus theta. Tinggal dimasukkan semuanya. Y-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 2 dikalikan Ru-nya 800 dikalikan G-nya 10 dikalikan R-nya 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2 kali kosinus 60 derajat. Seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa, ini 8 kali 8 ini bisa hilang ya ini. Nah, seperti ini. Ini masih min 3, berarti 64 kali 4 itu sama saja 256, masih 10 pangkat min 3, berarti 0,256 per 2 kali kosinus 60 adalah setengah. Nah, ini kan hilang 1, kan 2 kali setengah, 1 per 2 kan 1, sama dengan 0,256 Newton per meter. Nah, ini adalah nilai dari tegangan permukaannya. Selesai. Berikutnya, nomor terakhir. Sebuah bola dijatuhkan dengan kecepatan terminal 8 meter per sekon dengan minyak pelumas yang berada dalam tabung. Jika massa jenis pelumas 0,8 gram per cm kubik, minyak jenis bola 2,6 gram per cm kubik, viskositas pelumas 2 kali 10 pangkat min 3 Pascal, hitunglah diameter. Nah, kita bisa evaluasi kecepatan terminalnya VT itu sama dengan 8 meter per sekon. Ru P pelumas 0,8. Sebentar benar ya. Pelumas Ru P 0,8
gram per centimeter kubik, sama dengan ini gampang aja ya, tinggal ke atas kalikan 1000, kalikan 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 6, otomatis jadi kali 1000, jadi 800 kg per meter kubik. Ini mestinya kalian langsung tahu loh ya, tidak perlu ditanyakan seperti ini, kok bisa seperti itu. Ini konversi saja, konversi. Ini di waktu pelajaran kelas 1 ada. Kemudian pelumas sekarang massa jenis bola Rube sama dengan 2,6 gram per centimeter kubik, sama dengan 2600 kg per meter kubik. Kemudian di situ dikatakan viskositas 2 kali 10 pangkat 5 min 3 Pascal, maka kita bisa tuliskan VT sama dengan, nah ini kasusnya pakai diameter ya, kasusnya pakai diameter seperti itu. Kalau kasusnya pakai diameter itu nanti tinggal, nah ini tinggal diganti ini ya, ini kan rumus umumnya kan seperti ini, volume benda seperti ini. Nah nanti di sini volume benda itu kan kita ganti dengan, kalau di sini bola, volume bola VB sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ini substitusi saja ke sini ya. Pak Zul tidak akan mengevaluasinya, tapi langsung ke rumusannya saja. Maksud saya hasil akhirnya ya. Ini saya rasa kalian mampu. Kalian tinggal memasukkan VB ini diganti dengan 4/3 pi R kuadrat, kemudian dikalikan, dievaluasi seperti halnya aljabar biasa, sedemikian hingga nanti akan mendapatkan hasil 2 kali G kali R kuadrat dibagi dengan 9 kali Ru benda dikurangi Ru air, 2 kali 10 kali V terminalnya berapa tadi, 8 ya, 8 kali R kuadrat dibagi 9 kali 2 kali 10 pangkat min 3, 2600 dikurangi 800 seperti ini ya. Sedemikian hingga kita punya, ini coret saja ya, 4 ya, berarti 4 kali 10 sama dengan berapa nih, 10 benar ya. Ini kalau dikurangi jadi 1600 ya kan, berarti bentar 2 kali 10 benar 10, 2 kali ini, nah ini kan 5 ya kan, 5. Oh sebentar, ini nggak perlu dikurangi ini, sebentar, ini 2-nya aja dicoret dengan ini, 8-nya tetap ya, 8 dikalikan dengan 10 pangkat 4. Kenapa 10 pangkat 4? Ini nggak jadi dibagi ya, ini ya, ini nggak jadi dibagi, ini kan ada 10 pangkat min 3 ini lari ke atas, berarti ini kan 10 pangkat 1 ditambah 3 berarti 10 pangkat 4 dikalikan dengan R kuadrat per 9 kali 1600 ya kan, 1800. Ini bisa dicoret, ini 1800 ini. Nah 1800 dibagi 9 itu adalah 900 ya kan, berarti R kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Bisa dikatakan R sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6. R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Diameter sama dengan 2R sama dengan 2 kali 2 10 pangkat min 3 meter. Diameter sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Atau bisa dituliskan diameter sama dengan 4 mm. Selesai.
Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada feedback atau komentar atau saran atau bahkan koreksi, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.